kami Paroki Gembala Baik itu memperoleh anugerah yang luar biasa karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi tempat ziarah bagi kanak-kanak Yesus. Kenapa saya katakan mendapat kesempatan? Karena sebenarnya ini replika langsung dari Praha, itu adalah pusat devosi kanak-kanak Yesus yang mereka mereplika patungnya tidak banyak, cuma 3 saja. Satu diberikan India, satu Filipina, dan satu Indonesia. Indonesia diberi yang terakhir. Tapi satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesuatu yang sangat kecil ini ternyata memberikan berkat yang luar biasa besar bagi orang yang mempercayai. Nah, ini begitu banyak orang yang memberi kesaksian yang doanya dikabulkan oleh kanak-kanak. Nah, pada suatu saat ada perpecah perang, sekelompok biarawan itu kesulitan makanan. Makanya memang cukup banyak orang yang dibantu dikabulkan doanya yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi. Ini kaitannya dengan ini waktu itu. Dan hampir setiap orang kesini pasti sudah menyiapkan untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Tetapi cukup banyak orang yang sampai ke sini belum mempersiapkan berdevosi kepada kanak-kanak Yesus, bahkan sampai sini juga masih bingung yang satu ini apa. Ya, tapi memang bisa dilihat dari prasastinya, yaitu devosi kepada kanak-kanak Yesus. Nah, saya diminta untuk menjelaskan ini langsung to the point aja. Saya pilih yang paling penting untuk bisa berdevosi kepada kanak-kanak Yesus. Hal pertama yang perlu saya jelaskan bahwa kami Paroki Gembala Baik itu memperoleh anugerah yang luar biasa karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi tempat ziarah bagi kanak-kanak Yesus. Kenapa saya katakan mendapat kesempatan? Karena sebenarnya ini replika langsung dari Praha. Praha itu adalah pusat devosi kanak-kanak Yesus yang mereka mereplika patungnya tidak banyak, cuma 3 saja. Satu diberikan India, satu Filipina, dan satu Indonesia. Indonesia diberi yang terakhir. Dan kami mengatakan bahwa kami diberi kesempatan atau dipilih oleh kanak-kanak Yesus untuk menjadi tempat berziarahnya. Karena sebenarnya sebelum patung ini ditawarkan kepada kami, sudah sangat banyak ditawarkan di keuskupan-keuskupan lain. Tapi puji Tuhannya, mereka belum mau. Mereka belum mau, sehingga kamilah yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi tempat perziarahan kanak-kanak Yesus ini. Nah, kenapa kok kami sangat bersyukur? Karena memang ini patung yang luar biasa, devosi yang luar biasa. Mungkin dulu para keuskupan lain belum berkenan menerima ini karena patungnya sangat kecil. Mungkin loh ya, saya tidak tahu persis. Cuma 48 cm. Tapi satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesuatu yang sangat kecil ini ternyata memberikan berkat yang luar biasa besar bagi orang yang mempercayainya. Nah, saya diberi tugas untuk sekedar sedikit mengenalkan tentang devosi kepada kanak-kanak Yesus ini. Harapan saya nanti Bapak Ibu kalau memang selama ini belum, itu mulailah di tempat ini. Lalu kembangkan di tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, karena kami yakin bahwa cukup banyak orang Indonesia yang belum mengenal devosi kanak-kanak Yesus. Yang kedua yang perlu saya jelaskan adalah bedanya devosi kanak-kanak Yesus dengan devosi yang lain, Bunda Maria atau Santo Santa. Santo Santa atau Bunda Maria ketika kita berdevosi, itu permohonan kita adalah supaya mereka ini berkenan mengantarkan doa kita kepada Yesus. Nah, ini agak berbeda. Jadi tidak mengantarkan karena langsung mintalah kepada kanak-kanak Yesus. Inti dari devosi ini adalah kita mau menghormati masa kanak-kanak Yesus sebagai Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saya tidak bermaksud yang seperti apa. Kalau selama ini mindset Bapak Ibu berdoa itu selalu kepada Yesus yang dewasa. Setelah banyak membuat mukjizat, setelah Yesus sengsara, wafat, dan bangkit, seolah-olah kita mau mengatakan bahwa sebelum itu Yesus bukan Tuhan. Benar atau salah? Kalau kita mengatakan bahwa sebelum banyak membuat mukjizat, Yesus itu bukan Tuhan. Benar apa salah Bapak Ibu? Kalau saya sih memang mulai devosi kepada Yesus yang sudah Yesus umur 30 ya. Tapi Yesus sebagai kanak-kanak itu belum pernah. Namun juga dalam iman dan hati saya tetap Yesus yang kanak-kanak tetap Tuhan saya. Amin.
diwakili oleh Ibu, saya harapkan ini iman kita. Karena iman kita sebenarnya mengajarkan sebelum Yesus diutus ke dunia aja, Yesus ini sudah Tuhan. Yesus diutus ke dunia dengan cara manusiawi, yaitu dikandung oleh Bunda Maria. Yesus tetap Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Santa Elizabeth. Ketika dikunjungi Bunda Maria, Elizabeth berdoa apa? Mengatakan apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Padahal saat itu Bunda Maria mengandung masih usia kandungan berapa? 3 bulan. Yang 6 bulan Elizabethnya. Nah, yang 3 bulan Bunda Maria. Nah, kita mau meneruskan devosinya Santa Elizabeth ini, sekaligus mensyukuri inkarnasi Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mau turun dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia dengan cara-cara yang manusia. Nah, kita memang tujuan devosi kepada kanak-kanak Yesus adalah menghormati masa kanak-kanak Yesus itu sebagai Tuhan. Karena sebagai Tuhan, maka kalau Bapak Ibu mungkin sekarang dalam hati, oke lah, saya akan memohon kepada kanak-kanak Yesus. Tapi sudahkah kanak-kanak Yesus itu mengabulkan doa? Nah, dari situ saya sebenarnya sangat diperkaya, diperkuat oleh para peziarah. Kebetulan saya menjelaskan tempat ini sejak tahun 2014, sejak ini dibuka sampai sekarang berarti 11 tahun. Nah, ini begitu banyak orang yang memberi kesaksian yang doanya dikabulkan oleh kanak-kanak Yesus. Ya, saya pasti akan, misalnya Bapak nanti 2 minggu lagi atau sebulan lagi tindak sini, pasti akan saya temui, saya tanyai hal yang sama, Bapak dari mana, maukah saya jelaskan tentang devosi kanak-kanak Yesus. Dan itu cukup banyak yang saya kecelik, artinya orang itu sudah pernah ke sini, sudah pernah tak jelaskan, dan ke sini lagi karena mengucapkan syukur. Nah, biasanya setelah berdoa mereka berkenan bersharing dengan saya. Doa apa yang dikabulkan. Dari situlah saya selalu ketika ada pertanyaan, apakah kanak-kanak Yesus sudah mengabulkan doa? Saya katakan bahkan doa yang sudah impossible bagi kita, itu cukup banyak kesaksian yang dimungkinkan oleh kanak-kanak Yesus. Nah, doa apa saja yang boleh disampaikan kepada kanak-kanak Yesus? Apa saja boleh. Tetapi kalau kita mau mengikuti kesaksiannya Paus Benediktus yang ke-6, ya, beliau mengatakan bahwa kanak-kanak Yesus itu begitu peduli, begitu care dengan apa yang menjadi kesulitan kita manusia. Apa yang menjadi kesulitan kita manusia. Kesulitan kita, saya kira setiap orang berbeda-beda. Nah, tapi yakinlah bahwa dengan dimohonkan kepada kanak-kanak itu, maka apapun yang menjadi kesulitan kita ini akan dimungkinkan oleh kanak-kanak Yesus. Tentu, asalkan kita mengimani bahwa kanak-kanak Yesus memang benar-benar bisa membantu. Cukup banyak kesaksian yang mengatakan bahwa doanya dikabulkan. Cukup banyak orang yang memberi kesaksian bahwa mereka mengalami mukjizat di tempat ini. Atau mengalami mukjizat di devosi kepada kanak-kanak Yesus ini. Nah, saya cuma mengharapkan Bapak Ibu berkenan mengawalinya. Semoga Bapak Ibu tidak justru sibuk mencari bukti, tetapi berusaha supaya nanti bisa menjadi bukti. Karena lebih indah menjadi bukti daripada menemukan bukti. Kalau mau mencari, saya punya banyak referensi. Nomor telepon yang doanya sudah dikabulkan dan lain sebagainya. Tetapi saya jadi bukti. Oke. Lebaran yang lalu kami kesini. Anak saya sedang hamil. Ya. Ya, kita mohon supaya kelahirannya lancar. Bayi yang dilahirkan juga sehat. Gitu. Nah, Dan dikabulkan. ya, merasa tidak hanya di sini memang kami devosi kemana ziarah kemana lagi gitu. Tapi ya saya mengimani Bunda Maria ikut serta, kanak-kanak Yesus ikut serta, menolong dengan segala cara. Luar biasa. Jadi ini dari teman kita mempunyai kesaksian dan menjadi bukti bahwa devosi kepada kanak-kanak Yesus atau kanak-kanak Yesus benar-benar juga sudah membantu kita. Karena walaupun kanak-kanak dia juga sudah Tuhan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mari kita berusaha atau punya impian untuk menjadi bukti bahwa kanak-kanak Yesus ini menjadi Tuhan kita yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan kesaksian Paus Benediktus yang ke-6 tadi, ini benar-benar beliau mengalami dan merasakan bahwa kanak-kanak Yesus itu begitu peduli dengan
apa yang menjadi kesulitan manusia. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena saat itu apakah Yesus tidak pernah mengalami kesulitan? Sangat banyak kesulitannya. Dan saat itu dia tidak menunjukkan keilahiannya untuk mengatasi semua masalahnya. Bahkan kalau bahasa kita sebenarnya Yesus itu juga pernah dibully waktu itu. Dengan dikatakan, kamu kan cuma anaknya Yosef dan Maria kan. Tapi apakah dia lalu mengatakan, ya nggak apa-apa saya anaknya Yosef atau Maria secara manusiawi, tetapi saya kan Tuhan. Kan tidak mengatakan demikian. Dia tetap menghadapinya secara manusia. Maka menurut Paus Benediktus, justru karena itulah, karena Yesus itu begitu peduli dengan care dengan apa yang menjadi kesulitan kita manusia. Terutama kesulitan keluarga. Ada yang belum berkeluarga? Oh, masih banyak. Belum? Pertanyaan saya dulu, kenapa devosi ini dari Praha? Oh, Kenapa ya. tidak mau di apa saja di namanya itu devosi kanak-kanak Yesus? Kenapa tambah dari Praha ini? Nah, kenapanya? hubungannya? Alasannya seperti tadi karena kebetulan patungnya berasal replika langsung dari Praha. Biasanya saya memang menjelaskan apa bedanya kanak-kanak Yesus dengan kanak-kanak Yesus dari Praha dan dari Bethlehem ya. Sama ya. Jadi ini Iya. bukan Yesus yang lain, bukan, tetapi hanya karena patungnya saja berasal dari Praha. Jadi replika langsung dari sana. Ini kemurahan bagi kami karena sekali lagi ini pusat devosi kanak-kanak Yesus di dunia itu di Praha. Dan mereka mereplika patungnya kan cuma 3 saja. Sehingga bagi kami ini menjadi sesuatu karena tidak banyak. Kalau misalnya ada yang lain, tentu bukan replika langsung dari Praha. Kenapa tidak mau ambil dari Yerusalem? Kenapa dari Praha? Berkat yang kami terima, jadi kami tidak memilih. Ya, jadi kami tidak memilih. Berkat yang kami terima yang dari Praha. Dan itu pusatnya devosi kepada kanak-kanak Yesus. Kita mau ngambil dari Italia, boleh-boleh saja. Misalnya Mas nanti punya keinginan mendirikan devosi kepada kanak-kanak Yesus, mengambil yang patungnya yang langsung dari Italia, monggo. Tapi bahkan buatan Indonesia sendiri pun boleh, monggo. Tetapi kebetulan kami tidak mencari, tapi diberi berkat oleh Tuhan yang dari Praha. Nah, kalau misalnya memilih, saya tahu bisa menjawab itu. Tapi karena berkat yang kami terima yang dari Praha, kami tidak memilih, maka pertanyaan Mas saya tidak bisa jawab. Kenapa saya tidak memilih yang dari Yerusalem? Karena kami tidak pernah memilih. Kami mendapatkan berkat yang kebetulan yang dari Praha. Itu, Mas. Semoga nanti Mas juga bisa merealisasikan ini yang dari mana yang syukur-syukur buatan Mas sendiri. Nah, itu luar biasa nanti ya. Jadi itu jawabannya Mas. Saya tidak bisa, kalau apalagi kok nggak yang dari sini, ini saya tidak bisa jawab. Ini kebetulan berkat yang kami terima. Gitu. Bahkan ketika diberikan keuskupan Malang, pertama yang ditawari bukan paroki kami, paroki Jember. Tapi mereka juga belum bisa, karena mereka memang tidak punya tempat untuk membuat tempat ziarah. Akhirnya ditawarkan kepada kami. Ada lagi sebelum saya lanjut? Tidak ada. Nah, yang perlu saya jelaskan berikutnya adalah doanya apakah ada yang berbeda. Nah, kalau kita mau menyampaikan intensi sebenarnya sama saja seperti kita menyampaikan ke Bunda Maria atau ke siapapun itu sama saja. Tetapi memang ada doa-doa yang khusus yang sudah dikumpulkan dalam buku kecil itu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya cuma ingin menjelaskan, kalau tidak dijelaskan karena cukup banyak yang cara mendoakannya keliru, yaitu doa rosario mahkota kecil kanak-kanak Yesus. Jadi devosi ini juga ada rosarionya. Silakan buka halaman 48. Ya. Devosi kepada anak-anak Yesus. Kemudian apa hubungannya dengan Santa Teresa dari Avila? Atau yang menyebarkan devosi ini adalah Santa Teresa dari Avila? Nah, Santa Teresa dari Avila atau yang kita kenal dengan Santa Teresa kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa Lisieux itu adalah salah satu devosan. Artinya salah satu orang yang diangkat menjadi kudus karena dia berdevosi kepada kanak-kanak Yesus. Sebenarnya devosi ini sudah sangat lama, tetapi jujur dikenal di Indonesia juga setelah ini ada. Memang orang-orang yang dekat dengan Sang Timur itu mereka juga berdevosi kepada kanak-kanak Yesus, tetapi rupanya juga tidak sangat banyak yang
Susteran Sang Timur juga tidak sangat banyak mengenalkan itu kepada umat di mana dia berkarya. Nah setelah ini ada, setiap para peziarah yang mau, yang kesini dan mau dijelasin, saya menjelaskan semampu saya. Lalu mereka cukup banyak yang di tempat-tempat mereka berada itu melanjutkan devosi itu. Misalnya Santo Antonius dari Padua itu juga adalah santo yang sangat berdevosi kepada kanak-kanak Yesus. Jadi sudah sangat lama, Bu. Nah, Pak, mungkin saya salah ini ya. Kalau tadinya saya berpikir bahwa itu adalah Santo Chrysostomus yang membawa sakramen. Nah ternyata kan dari kanak-kanak Yesus. Karena kalau saya yang di rumah punyanya adalah Yesus Christophorus yang membawa kanak-kanak Yesus yang bawa sakramen, yang kecil itu. Tadinya saya berpikir itu, tapi ternyata ini adalah anak-anak Yesus. Ya, yang di bawah ini adalah bukan sakramen tapi adalah bola dunia yang di atasnya ada salib. Kenapa? Kenapa bentuknya seperti itu? Sebenarnya awalnya ini yang berdevosi ini justru bukan orang-orang biarawan-biarawati, tapi keluarga kerajaan di Spanyol. Nah, lalu patung kanak-kanak Yesus ini selalu diberikan kepada anak raja yang pertama menikah. Jadi hadiah pernikahan. Nah pada suatu saat ada perpecah perang, sekelompok biarawan itu kesulitan makanan. Makanya memang cukup banyak orang yang dibantu dikabulkan doanya yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi. Ini kaitannya dengan ini waktu itu. Jadi kelompok biarawan itu kesulitan makanan lalu menganggap bahwa di kerajaan pasti banyak makanan, banyak menjadi lumbung persediaan makan. Maka dia datang ke sana. Tapi oleh seorang ratu, istri raja, itu mereka mengatakan kami juga tidak punya apa-apa, tapi kami dicukupi karena selalu percaya kepada kanak-kanak Yesus. Kalau mau silakan bawa patung ini dan digunakan untuk berdoa. Dan benar, ini patung ini dibawa ke biarawan OCD, Karmelita Bersepatu, yang di sana menjadi berlimpah ruah cadangan makanan, termasuk anggotanya juga menjadi sangat banyak. Nah, tapi karena dalam situasi perang, karena di situ menjadi cukup banyak cadangan makan, maka biara itu direbut oleh musuh. Bukan untuk dijadikan biara, tapi untuk makanannya dan juga untuk tempatnya, tempat berlindung bagi para musuh itu. Selama 6 tahun diduduki musuh, nah karena makanannya sudah habis ditinggal. Nah, para biarawan itu kembali lagi ke situ. Hal yang pertama yang dicari adalah patung kanak-kanak Yesus. Ditemukan di belakang altar dalam posisi rusak. Kedua tangannya tidak ada. Pak, satu lagi, kalau misalnya nih di sini ada dicontohkan ya, kalau Santo Fransiskus Asis kan pelindung lingkungan hidup, kemudian Antonius Padua ketika kita mengalami kehilangan, sebenarnya dulu kehilangan jiwa, tetapi akhirnya kehilangan sesuatu, kita berdevosi kepadanya. Kemudian kalau kepada kanak-kanak Yesus itu sesungguhnya titik ini apakah karena kekurangan, kemiskinan, atau apa Pak? Sehingga maksudnya begini, ketika barang saya keindahan itu saya Santo Antonius dari Padua doakanlah saya dan begitu. Kemudian ketika saya mau mencintai lingkungan hidup Santo Fransiskus Asisi doakanlah saya. Dan ketika saya mengalami apa datang kepada Yesus sang kanak-kanak ini, ya, supaya lebih tepat gitu Pak. Ya, kalau Santo Santa mungkin oke. Satu bidang begitu ya. Ada yang kehilangan, ada yang kemiskinannya seperti Santa Teresia Lisieux itu kesederhanaannya dan lain sebagainya. Tapi kanak-kanak Yesus ini Tuhan, sehingga yang perlu selalu saya sampaikan adalah yang seperti saya sampaikan tadi, apapun yang menjadi kesulitan kita, sekompleks apapun. Di sini ada yang pernah mendapat mujizat di bidang hukum, di bidang kesehatan juga pernah ada. Jadi tidak ada yang spesifik bahwa hanya satu bidang. Karena memang kanak-kanak Yesus ini kita imani Tuhan, jadi apapun yang kita mohonkan kepadanya, harapan bisa dikabulkan oleh kanak-kanak. Tadi kenapa saya tanya begitu? Karena saya juga baru mengalami ya Pak, di tanggal 2 November 2023, di saat suami saya mau berangkat, itu yang kami alami adalah mujizat dari Sang Kerahiman Ilahi sendiri. Bagaimana suami saya mau berangkat, bagaimana pelepasannya, macam itu, sehingga saya sampai hari ini saya meyakini bahwa Sang Kerahiman itulah yang membebaskan suami saya dari belenggu dunia yang mengikat di dalam raganya. Sehingga karena pembebasan dari Sang Kerahiman, maka
apakah suami saya berangkat dengan damai, dengan tenang, meskipun sudah dilewati dalam siksaan fisiknya selama sakit itu yang masih melekat di saya adalah kerahiman ilahi itu. Oke, jadi kalau tentang kanak-kanak Yesus itu lebih kompleks. Jadi apapun yang menjadi kesulitan kita karena kita mau menghormati Dia sebagai Tuhan. Tidak salah Ibu, walaupun itu Yesus, tetapi saat itu sedang konsentrasi pada kerahiman. Iya. Ya, karena ada juga devosi tentang kerahiman Tuhan Yesus. Tidak salah, tapi maksud saya itu mari kita imani bersama-sama bahwa jangan disempitkan untuk kanak-kanak Yesus dengan satu spesifikasi. Oh, kanak-kanak Yesus. Mungkin dari pengalaman apa yang dialami Bapak Ibu nanti bisa mengklasifikasikan sendiri, kalau ini saya mau ke kanak-kanak Yesus, monggo. Tetapi saya tidak berani menyimpulkan hanya untuk satu. Ada memang ada yang mengatakan pengalaman kanak-kanak Yesus itu mujarab ketika dimintai sebuah pasangan yang tidak punya anak lalu punya anak. Nah, karena memang kebetulan cucunya lahir karena dimohonkan di sini. Nah, itu monggo-monggo saja, tapi saya tidak, ketika ini berbicara secara umum saya tidak berani mengklasifikasikan bahwa kanak-kanak itu hanya untuk ini. Apapun boleh.